Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Gunawan. Saya berasal dari Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan dalam tugas mata kuliah Bioteknologi Aquacultur, di mana pada tugas kali ini itu membahas tentang kriobservasi. Jadi soal pertama itu dia menanyakan bahwasanya apa itu kriobservasi. Jadi kriobservasi merupakan salah satu cara menjaga informasi genetik untuk generasi atau perkembangbiakan secara buatan. Kemudian teknik kriobservasi merupakan suatu cara untuk menyelamatkan spesies yang terancam punah atau sumber genetik lainnya dalam bentuk beku. Soal nomor 2 itu untuk prosedur atau proses kerja kriobservasi pada pembekuan sperma ikan. Jadi menurut Zairin et al. 2005 dalam penelitian teknik kriobservasi menggunakan dimethyspolvida DMSO dan gliserol 5% dan 15% pada ikan batak torsor. Adapun beberapa tahapan-tahapan prosedur kerja. Yang pertama itu persiapan kuning telur. Yang kedua, pembuatan gliserol dan dimetil sulfoksida. Yang ketiga, pemeriksaan dan penentuan kualitas semen segar ikan batak. Yang keempat, pemeriksaan gerakan massa sperma. Yang kelima, pemeriksaan motilitas. Yang keenam, penghitungan konsentrasi dan kelangsungan hidup spermatozoa. Yang ketujuh, pembekuan dan penyimpanan sperma. Yang ke-8, pengamatan kualitas sperma sebelum pembukaan dan sesudah pencairan. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3. Di mana soal nomor 3 ini adalah metode penerapannya. Jadi menurut Zairin et al. Dalam penelitian kombinasi dimethyspolvida DMSO dan gliserol 5,10 dan 15% pada ikan batak torsoro. Itu yang pertama adalah karakteristik semen ikan batak. Karakteristik semen ikan batak menunjukkan kualitas sperma yang baik dan layak diawetkan dengan metode kriobservasi. Jadi pengamatan ini telah dilakukan melalui parameter volume, warna, konsentrasi, pH, gerakan massa, motilitas, konsentrasi spermatozoa, dan persentase hidup. Dan yang kedua, itu motilitas spermatozoa sebelum pembekuan dan setelah pencairan, persentase mortalitas spermatozoa sebelum pembekuan, dan keenam, pengencer adalah cenderung stabil. Hal ini dikarenakan pengencer berupa dimethyspolvida dan gliserol serta kuning telur memberikan perlindungan pada spermatozoa secara intraseluler dan ekstraseluler. Lanjutan, untuk penambahan extender madu dalam proses penyimpanan sperma beku terhadap motilitas dan pisabilitas spermatozoa ikan komet Calarius auratus menurut Rahaja et al. 2010. Jadi itu hasil pemeriksaan mikroskopis dan sperma segar ikan komet yang layak digunakan untuk proses pembekuan. Pisabilitas sperma hasil uji menunjukkan perlakuan madu 0,6, nilai rata-rata visabilitas tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sedangkan rata-rata visabilitas sperma terendah didapatkan pada perlakuan 0,5%. Lama gerak rata-rata lama sperma pengamatan pada jam ke-72 didapatkan bahwasanya rata-rata lama gerak tertinggi pada perlakuan madu dan dosis 0,6%. Sedangkan rata-rata lama gerak sperma terendah didapatkan pada madu 0,7%. Jadi pertanyaan yang terakhir itu mengenai keuntungan atau manfaat. Jadi sebelum kita menuju ke manfaat, kita menyimpulkan dulu bahwasanya kriobservasi merupakan teknik pengawetan sperma dengan suhu rendah menggunakan nitrogen cair dan krioptektan sebagai pelindung selama masa pembekuan.
Teknik reobservasi merupakan suatu cara untuk menyelamatkan spesies yang terancam punah atau sumber genetik lainnya dalam bentuk beku. Jadi tujuan lengkapnya ini kriobservasi untuk penyimpanan, pemeliharaan, menjamin dan mempertahankan kelangsungan hidup sel. Pengawetan sperma membutuhkan sperma yang baik kualitas dan kuantitasnya. Untuk manfaatnya dalam segi pengiriman, jika kita mengirimkan induk itu memakan biaya yang besar. Kemudian bagi pembeli atau pembudidaya membeli induk itu membutuhkan modal yang besar. Sedangkan jika kita membeli sperma beku, otomatis kita hanya menyuntikkan ke calon induk. Mungkin dapat dipersingkat lebih ke mengurangi biaya untuk pembelian induk. Kemudian yang terakhir dapat dilihat gambar ilustrasi kriobservasi pembukuan sperma pada ikan. Untuk alatnya ini adalah proses kriobservasi. Proses kriobservasi dengan metode pembekuan. Lalu ini yang terakhir adalah alat yang digunakan untuk pembukuan sperma ikan beku tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.